aparat kita berlomba-lomba memeras rakyat karena ulahnya Pemda. Ternyata korupsinya sebulan di MBG itu 1,7 triliun setiap bulan. Kenapa setiap tahun NJOP-nya itu dinaikkan untuk memeras rakyat? Nah, itu bahayanya Pemda ini ya. Masa tanah dipajak? Masa harga tanah yang dibeli oleh penduduk miskin 45 meter persegi, pajaknya hampir 2 kali lipat dibanding harga tanahnya. Jadi di luar Jawa ini kita melihat satu wajah kemiskinan masif. Dia duitnya sedikit, duit yang sedikit itu tidak mengalir juga ke dia. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Profesor Dr. Hafidz Abbas, guru besar Universitas Negeri Jakarta dan mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Pak. Lama nggak bersua nih, Prof. Iya. Profesor ini kan sibuk kesana kemari ya. Saya dengar kabar dari Oslo juga ya, Iya. Norwegia kemarin. Iya. Prof. Hafidz, kita lihat program MBG yang menjadi program andalan. Sebenarnya kan tujuannya bagus ini, Prof ya. Kira-kira bagus. gitu, tujuannya bagus. Tapi kemudian dalam perjalanannya muncul masalah. Dan yang terakhir mengagetkan kita, ada korupsi. Dan korupsinya besar sekali kan. Iya. Belum lagi kita berbicara banyak sekali masalah yang ada di dalamnya tentang bagaimana anggaran pendidikan 20% yang menjadi mandatori di APBN kita itu disedot, sebagian besar anggarannya dimasukkan ke dalam program MBG. Kira-kira seperti itulah. Padahal sebenarnya tujuannya ini kan sebenarnya untuk mencegah stunting ya. Pemenuhan hak dasar anak atas gizi. Sebenarnya tujuannya itu. Iya, iya. Tujuannya sih sebenarnya mulia bahkan ya. Tapi karena dilaksanakan dengan cara serta tata kelola yang buruk dan kurang bagus dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan problem, sampai problem korupsi. Bisa nggak Prof. Hafidz menjelaskan kepada kita semua? Karena kan Prof. Hafidz menjadi saksi ahli kalau nggak salah Iya, di Mahkamah Konstitusi kemarin ya. Iya. Bisa nggak Prof. Hafidz menceritakan sedikit problem-problem krusial nih? Iya. Terima kasih Pak Abraham. Ini kalau ke Pak Abraham di sini terasa banyak malaikat ya, jadi Amin. terasa banyak suasana yang insightful. Ya. Memang sejak kita memilih jalan demokrasi Pak Abraham ya, lebih seperempat abad silam. Oke. Indonesia itu kelihatannya tersandra oleh hukum Darwin, survival of the fittest. Oke. Jadi kita tunduk pada kendali yang kuat menguasai yang lemah, gitu. Sehingga bangsa ini terbelah, Oke. gitu. Ada kelompok yang menguasai yang lemah, ada kelompok kuat, ada kelompok lemah. Nah, saya melihat dua kesenjangan amat ekstrim. Dan kita coba lihat nanti gimana dengan MBG itu ya. Pertama, memang kalau saya lihat data indikator keuangan kesejahteraan masyarakat di tanah air dengan hampir 300 juta penduduk kita, pemilik rekening data LPS, Lembaga Penyimpanan Modal, Ya. itu mendekati 667 juta jumlah rekening. Nah, tapi 99% nilai tabungan dari 667 juta itu kecil, di bawah 100 juta. Di bawah ya? Di bawah 100 juta, 100 juta maksimum. Tapi yang paling gede ini, itu the selected few. Kalau misalnya kita lihat laporan Jakarta Post, ya saya lihat 2025 itu 50 orang kaya gitu. Itu total keuangan kekayaannya itu setara dengan 72-74 APBN sekian ribu triliun. Bayangkan, just 50%. Di Oxfam sebelumnya melaporkan 4 orang terkaya Indonesia, namanya Pak Abraham, teman-teman sudah tahu. Itu kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia, ya kan? Jadi 667 juta. Jadi dulu, Prof. Jadi yang tadi Prof maksud itu yang menguasai kekayaan alam Indonesia itu para oligark ya? Para oligark. Oke. Para oligark. Nah,
Tapi anehnya lagi, duit yang ada pada genggaman orang miskin ini, yang 99%, begitu kecil. 6.800 sekian triliun. Tetapi konsentrasi keuangan ini 80% ada di Jawa. Jadi uang yang berputar hampir sebagian besar di Jawa. Di Jawa. Jadi di luar Jawa ini kita melihat satu wajah kemiskinan masif. Dia duitnya sedikit, duit yang sedikit itu tidak mengalir juga ke dia. Ada pertumbuhan, tapi yang tumbuh itu yang 50 orang itu tadi. Ya, that's a problem. Oke. Ini yang isu pertama yang amat fundamental. Oke. Yang kedua yang saya juga lihat, ini isu pendidikan. Karena isu pendidikan ini ada juga kesenjangan yang sering saya sebut knowledge gap, kesenjangan pengetahuan. Oke. Dan kalau dilihat pendidikan itu sebagai aset investasi pemerata, ya, the great equalizer, mengangkat mereka yang tertinggal, maka kita juga prihatin. Karena sebagai contoh saja, kalau 530.000 lebih satuan pendidikan SD, SMP, SMA, ada TK segala macam, ternyata ya yang berada pada kualitas internasional bermutu secara nasional itu hanya 0,67%. Masih hampir setengah dari seluruh satuan pendidikan itu belum melewati standar minimal. Jadi yang ada di atas standar minimal dari 8 standar itu hanya sekitar 10-11%. Jadi akhirnya pendidikan ini memproduksi bukan orang-orang yang bisa menyelamatkan hari depan bangsa ini. Karena mutu pendidikannya rendah. Jadi akibatnya kalau toh dia diserap dunia kerja, hanya bisa diserap di sektor informal yang upahnya sangat-sangat rendah. Gitu ya. Misalnya dia sarjana, ada kemarin saya diberitahu, tapi dia kerja di pompa bensin, betul-betul merangkap ya? Merangkap, tidak ada. Guru merangkap jadi driver ojol. Driver ojol, penjual kue. Guru merangkap membawa kue untuk dijajakan di sekolah ya? Dijajakan di sekolah. Nah dalam kaitan inilah, dua kesenjangan yang amat ekstrim ini perlu dijembatani. Nah saya menulis di Times dan di media lain itu, perlu kebijakan itu hadir sebagai jembatan untuk menyelamatkan ini ya. Jangan sampai ini semakin membesar, ini semakin tertinggal. Nah kalau ini dikelola MBG dengan baik, bisa mengangkat ini di bawah. Kalau dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, karena ini kan mungkin dapat makanan bergizi gratis. Bagi orang miskin. Bagi orang miskin. Berarti menurut Prof. Hafid harusnya proyek MBG itu targeted ya? Tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Harus ditarget ya siapa-siapa yang diberikan. Dia harus memprioritaskan juga di luar Jawa. Karena 80% tadi jumlah nilai tabungan yang ada di negeri ini, yang duit beredar itu ada di Jawa. Jadi di luar ini nggak ada. Di samping dia kecil, juga perputarannya hanya di Jawa. Begitu juga senjang pengetahuan. Saya sedikit ingin tambahkan ini, kesenjangan pengetahuan ini. Selain tadi pendidikan dasar menengah gitu, saya lihat juga di pendidikan tinggi, Pak Abraham. Dari 5.000 perguruan tinggi swasta negeri di Indonesia, ya, dan tersebar di 514 kabupaten kota, ya. Kalau kita lihat dari 514 kabupaten kota itu, mana yang dihuni oleh 3 perguruan tinggi berkualitas. Nah, di luar Jawa itu hanya ada 2 tempat, hanya Makassar dan Padang. Ya, Universitas Hasanuddin. Di sana ada 3 perguruan tinggi yang lebih dari 3 ya. Di Padang juga begitu. Unhas, UNM. Dan ada UIN, ada UMI ya. Begitu juga Padang, ada Dallas, ada UNP, ada Universitas Imam Bonjol dan seterusnya. Jadi hanya 2 saja tempat yang the host of world class university di bawah peringkat 2000 dunia. Ya, hanya 2 tempat itu. Jadi 99,5% perguruan tinggi yang berkualitas ada di Jawa. Ya, karena 514 kabupaten kota ini
hanya diwakili 2 saja tempat, semuanya di Jawa. Ya. Ini juga perlu dijembatani. Kenapa negara mengambil kebijakan yang terbelah? Agak diskriminatif. Mungkin tidak dipahami atau mungkin tidak disengaja. Karena kelihatannya elit-elit kita ini mengabaikan fakta. Mengabaikan fakta seperti ini. Jadi bukan diskriminatif, tapi mengabaikan fakta. Mengabaikan fakta. Dia tidak hitung bahwa ada masalah seperti ini. Padahal negara-negara yang selamat itu, misalnya Tony Blair ya, ketika dia menjadi Perdana Menteri Inggris, yang saya mau lakukan, kata Tony Blair, ada 3. 1 pendidikan, 2 pendidikan, 3 pendidikan. Karena Perdana Menteri sebelumnya, Mayor dan Margaret Thatcher, dia melihat pendidikan itu sebagai aset tunduklah dengan hukum Darwin. Mana yang kuat ya majulah. Tapi Tony Blair tidak, dia melihat sebagai alat pemerata. Jadi mengangkat orang miskin gitu ya. Prioritasnya makanya ada namanya seperti kayak akademi komunitas lah apa. Jadi dia melihat pendidikan itu sebagai salah satu alat pertumbuhan ya. Alat pertumbuhan. Oke. Alat pemerata ekonomi. Pemerata. Prof, saya ingin bertanya mengenai pendidikan nih, karena Prof tadi menyinggung masalah pendidikan yang ada gap ya. Apakah dengan proyek MBG yang kita tahu persis itu kan menyedot anggaran pendidikan tuh, yang 20% menjadi berapa persen tuh disedot? Sekitar 9% ya mungkin. Kalau sekarang tersisa 11, sekian persen. Iya, berarti ada lebih setengahnya ya. Lebih setengahnya ya, 50% anggaran pendidikan disedot dimasukkan di dalam MBG. MBG. Menurut Prof Hafid nih, konsekuensinya apa tuh? Gini, kalau saja negara kreatif, kan sumber dana itu banyak. Ada subsidi listrik, ada subsidi gas, ada subsidi BBM, ada subsidi bantuan sosial, macam-macam. Dan jumlahnya besar-besar. Kalau saja di Kementerian Sosial subsidi bansos misalnya mencapai 400 sampai 500 triliun, sebenarnya tidak perlu diganggu dana pendidikan. Tapi itu kelihatannya disiapkan untuk bagi-bagi amplop menjelang pemilu. Itu suka saya. Dijadikan BLT alat politik. Alat politik seperti yang kita lihat kemarin kan. Dan masyarakat senang. Saya lihat di satu daerah waktu saya masih di Komnas HAM di Sulawesi Barat itu, memang masyarakat di desa itu di pintunya ditulis siap menerima serangan pajar. Jadi tidak mungkin tidak ada kos yang diambil dari sana untuk bagi-bagi. Kan yang menarik itu, Prof, ya, kita lihat bahwa karena anggaran pendidikan sebagian besar, hampir 50% anggaran pendidikan disedot masuk ke dalam MBG, konsekuensinya pastilah mutu pendidikan jadi terabaikan. Iya. Karena kenapa saya katakan mutu pendidikan jadi terabaikan? Karena indikator-indikator pendidikan itu kan banyak, Prof, ya. Salah satu misalnya indikator pengajarnya itu menjadi tidak sejahtera. Kalau tidak sejahtera pengajarnya, tidak digaji dengan baik, itu gimana mau mengajar dengan baik ya kalau dia harus terpecah belah pemikirannya. Data mau mengajar, memberikan ilmu kepada anak didik, tapi dia sendiri tidak sejahtera, dia susah makan, kan terpecah belah pikirannya. Gimana tuh kalau menurut Prof Hafid menggambarkannya? Iya, memang politik anggaran pendidikan kita dan politik anggaran secara nasional memang kelihatannya tidak dipandu oleh asas-asas keadilan. Oke. Kita melupakan asas ini. Sebab kalau saya baca laporan Bank Dunia, ya, dari 20% anggaran pendidikan ini, 87% dipakai untuk kesejahteraan. Di honor-honor lah, gaji pejabatnya lah, rapat di hotel lah, gitu ya. Padahal standar menurut UNESCO itu secara internasional, dana kesejahteraan itu memang ada alokasinya, tapi rata-rata 42-43%. Jadi kita 87%, jadi sudah jauh sekali di atas standar rata-rata dunia, gitu. Dan anehnya lagi ada 32 kabupaten kota dari laporan Bank Dunia itu di atas 92%. Bahkan ada yang mendekati 100%. Jadi tidak ada yang menetes ke bawah. Nah, bayangkan saja ini sudah sangat ekstrim. Ada lagi
sumber lain yang menggerogoti anggaran ini, yaitu MBG. Jadi dapat dibayangkan masa depan pendidikan. Kenapa politik anggaran ini tidak kreatif melihat sumber-sumber lain? Misalnya kalau dikurangi perjalanan dinas menteri atau siapalah, nggak usah terlalu sering ke luar negeri ya misalnya ya. Kasihlah ini bonus ini kepada orang miskin gitu ya. Cara melakukan efisiensi ya. Cara melakukan efisiensi. Gimana itu Pak Abraham? Kita Oke, jadi kalau Prof. Hafid melihat sendiri bahwa dengan diambilnya dana pendidikan ini masuk ke dalam proyek MBG, ini dampaknya sangat apa tuh Prof? Mengancam mutu pendidikan kita atau mengancam jalannya pendidikan yang berkualitas? Kalau Prof. Hafid menggambarkan. sebenarnya dia tidak dikotomis antara pendidikan dengan MBG. Sebab kalau kita lihat potret tadi ketimpangan kepemilikan rekening yang rata-rata kecil gitu ya. Jadi di bawah ini kekurangan gizi semua. Jadi memang perlu MBG. Perlu MBG. Tapi harus targeted. Harus targeted, jangan dikasih semua gitu kan ya. Harus dibersihkanlah pengelolaannya. Kan? Tata kelolanya harus diperbaiki. Saya bisa lihat dari laporan tadi saya baca di ini, ternyata korupsinya sebulan di MBG itu 1,7 triliun. Setiap bulan di MBG terjadi korupsi 1 triliun lebih. 1 triliun lebih. Bayangkan itu. Setiap bulan. Setiap bulan. Coba ya. Dan dengan tadinya ikhtiarnya memberi makanan gizi gratis. Tapi ternyata ada sekian puluh ribu anak keracunan karena bukan niatnya memang untuk memberi makanan gizi gratis, tetapi sebagai proyek untuk bagi-bagi inilah gitu ya, bagi-bagi keuntungan. Masa diperuntukkan untuk anak miskin lalu terjadi kebocoran di atas 1 triliun sebulan. Coba. Jadi ini kejahatan korupsinya sama sekali tidak di luar batas-batas kemanusiaan ya. Di luar batas. Karena jatah untuk orang miskin atau jatah untuk orang lapar. Betul. Jadi saya mengandaikan ada jatah untuk orang lapar yang diberi makan, ini dikorupsi ya. Dikorupsi. Kira-kira sama pencuri yang masuk ke masjid, curi uang di celengan masjid. Kira-kira begitu ilustrasinya Prof ya? Iya kayak seperti itu. Jadi tapi bagaimana caranya? Jadi yang korupsi harus dihukum mati kalau gitu ya. Jadi mungkin Pak Abraham lah yang bisa beri nasihat mereka-mereka ini ya. Tapi kalau dalam perspektif hak asasi manusia yang saya juga sampaikan di MK, sebenarnya dia tidak dikotomis. Karena anak bisa belajar dengan kondusif, bisa ini kalau sehat. Tapi kalau dia kelaparan, tidak mungkin dia bisa menyerap ilmu. Nah, jadi yang mana harus didahulukan, memang makanan itu dia namanya most immediate demand. Tidak boleh ditunda kelaparan. Tapi investasi pendidikan itu the long term dampaknya. Ya. Jadi dia mengangkat kualitas suatu bangsa kalau pendidikannya baik. Tapi anak ini tidak bisa juga belajar ke sekolah kalau lapar. Jadi ini harus dibenahi secara simultan. Dia menjadi tangga, dia menjadi penyelamat sebenarnya. Jadi mestinya MBG itu jangan hanya seluruh aja yang ada sekian ratus juta tadi itu pemegang rekening kecil-kecil itu dikasih semua MBG. Jadi targeted ya. Targeted. Saya mau cerita sedikit Pak Abraham. Silakan. Saya 2 minggu lalu di Oslo ya. Saya di jalan ya, terus teman dari KBRI memberitahu gimana warga negara di Norway itu ya. Saya ceritakanlah. Jadi di sini tidak ada warga negara yang miskin. Betul. Dan begitu orang itu pensiun, apakah dia pegawai negeri atau bukan ya, dia dapat pensiunan asal dia warga negara Norway. Dan jumlah gaji pensiun yang diterima oleh setiap warga negara Norway itu 60 sampai 70 juta sebulan. Saya tanya dari mana sumbernya? Dan dari pajak. Revenue ya? Revenue. Kalau misalnya Pak Abraham pajaknya lebih besar dari Norway, kan bayar pajak juga kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa dapat 70 juta sebulan ya. Harusnya begitu cara mengelola pajaknya ya? Mengelola pajaknya. Bayangkan 82% APBN kita disumbang oleh pajak, tapi yang kembali ke masyarakat tidak seperti Norwegia. Nyaris tidak terasa ya? Iya, tidak terasa. Menurut Prof. Hafid nih, apa yang harus dilakukan pemerintah nih ya dalam pengelolaan tadi MBG dan sekaligus
pendidikan kan Prof. Hafid bilang harus simultan ya. Harus simultan. Nggak boleh ada yang istilahnya tadi Prof. Hafid katakan nggak bisa juga kita mengatakan stop langsung MBG gitu ya. Nggak bisa juga, kasihan juga ini kan. Karena ada orang lapar, orang kurang gizi membutuhkan. Jadi kuncinya harus ada perbaikan tata kelola ya. Tata kelola. Dan anggaran pendidikan nggak boleh disedot masuk ke dalam MBG, kira-kira gitu Prof? Atau Ya. gimana kira-kira? Ya tadi, kalau dilihat distribusi dana yang bisa dialokasikan untuk MBG, kan Oke. banyak posnya ya. Oke. Tapi bergantung kebijakan negara kan ya. Kan ada tadi subsidi listrik, Oke. ada subsidi BBM, ada subsidi gas, ada macam-macam, ada dana bansos apa. Nah, bolehkah itu dilihat sebagai satu sumber yang bisa mendukung program MBG? Karena ini kan program yang strategis untuk menyelamatkan orang-orang lapar yang tidak bergizi ini. Oke. Tujuannya itu kan sebenarnya. Tujuannya itu. Tapi dalam pelaksanaannya itu tidak terlihat ke situ ya. Iya. Nyaris Ya. tidak terlihat. Nah, kenapa pendidikan yang langsung jadi sasaran? Ah, itu dia. Itu juga. Itu kira-kira kenapa tuh Prof? Ya, Jalan pintas. Jalan pintas lebih gampang gitu ya. Lebih gampang. Dan memang logikanya juga ada bahwa ini memang untuk menyelamatkan anak. Pendidikan yang bermutu memang kalau anak itu sehat. Jadi ada logikanya juga. Cuma ini anggaran untuk komponen-komponen pendidikan yang lain itu jangan diabaikan, tidak boleh. Oke, Prof. Hafid, itu kan hampir 50% dana pendidikan tersedot masuk ke DMBG. Apa konsekuensinya terhadap komponen-komponen yang ada di dana pendidikan yang menjadi terabaikan, diambil? Kan itu ada komponen-komponennya. Apa yang paling banyak menyerap? Apa yang menjadi hilang? Komponen-komponen apa saja yang ada di anggaran pendidikan jadi hilang dengan diambilnya kurang lebih 50% dana pendidikan ke MBG? Kalau dilihat tadi dari keadaan satuan pendidikan kita, sekolah, kan umumnya kan tidak memenuhi standar minimal. Ada sekolah gurunya hanya satu. Oke. Kemarin ada kawan cerita, dia dari Napire, dia guru SD, dia sendiri mengajar di satu sekolah itu. Tapi pendidikannya hanya juga tamatan SD di situ. Jadi cuma Gurunya itu? Gurunya. Oke. Bayangkan di Asmat, saya baca laporan antara, 89% muridnya itu belum bisa membaca menulis. Di sejumlah kabupaten di pegunungan itu rata-rata 60% lulusan SD belum bisa membaca menulis. Dan 50% tamatan SMP belum bisa membaca menulis. Tapi masih ada lulusan SMA, 40% belum bisa membaca menulis. Itu kan mengerikan ya. Nah, intervensi harus juga dilakukan secara simultan pada seluruh aspek standar-standar tadi, ada 8 standar itu harus turun. Masa ada sekolah tidak ada gurunya memenuhi standar? Masa ada sekolah tidak ada listriknya? Masa ada sekolah yang gedungnya sudah mau rubuh segala macam? Ya karena kan kalau kita lihat Bogor aja yang dekat dari Jakarta ini bisa kedengaran di Jakarta itu kok ada bangunan sekolah yang sudah hampir runtuh rubuh, itu kok nggak bisa terdeteksi oleh pemerintahan pusat untuk diperbaiki. Ya. Itu maksud Prof. Hafid, kira-kira ada nggak ya solusi yang paling tepat untuk mengantisipasi semua masalah-masalah pendidikan yang menurut hemat saya ini kan menjadi hal yang fundamental untuk diperhatikan, Prof. Hafid. Iya. Apalagi kalau kita bicara dalam perspektif HAM kan? Iya, jadi ya memang pendidikan ini persoalan masa depan bangsa ya, apakah kita bisa selamat atau tidak. Tapi sekali lagi ya komponen-komponen utama di sana guru, fasilitas pendidikan, proses belajar mengajar di kelas apakah terpenuhi atau tidak gitu. Dan bagaimana standar dipastikan bahwa anak yang tamat SD memiliki standar A, standar B, bisa membaca menulis, bisa kalau SMP mengerti logaritma, SMA mengerti ini. Jadi dipastikan standar-standar itu terpenuhi dan tidak mungkin terpenuhi kalau parameter-parameter utama ini tidak terpenuhi. Nah, cost itu harus jangan diambil dari hal-hal yang fundamental ini gitu ya. Kalau anak misalnya jangan dikurangi ya. Jangan dikurangi, misalnya tidak ada listrik, gimana ceritanya di sana? Tidak ada guru misalnya. Jadi, nah, di sini negara harus hadir. Jadi apakah dengan disedotnya anggaran pendidikan
masuk ke dalam MBG, salah satu komponen-komponen yang bisa terabaikan seperti yang tadi Prof. Hafid katakan, misalnya ada sekolah yang menjadi listriknya padam, tidak bisa ada di sana karena anggaran yang nggak ada. Terus pengajarnya menjadi minim, yang harusnya kan itu kan ada anunya, ada perbandingnya ya. Misalnya di mana tuh teori pendidikan, kalau berapa murid harusnya dilayani oleh berapa pendidik guru, ada nggak teorinya itu? Ya, dan itu tidak memenuhi syarat di sebagian besar wilayah-wilayah Indonesia. Perbandingan itu. Iya, kalau dulu zaman Pak Harto sederhana, Pak Abraham. Ya. Jadi satu sekolah itu harus berada di tempat yang padat anak-anak yang usia sekolah. Ya, di kota atau di desa gitu. Tapi satu sekolah dibangun dengan konsep 9-6. Jadi 9 guru untuk 6 kelas. Nah, jadi masing-masing satu guru, satu kelas. Jadi tidak bisa seperti Papua, satu guru hanya satu sekolah dan pendidikannya tidak memenuhi syarat. Satu guru agama, satu guru olahraga, dan satu kepala sekolah. Jadi konsepnya begitu dalam program. Itu konsep yang paling sederhana ya? Konsep sederhana zaman Pak Harto. SD Impresnya dibangun seperti itu. Tapi sekarang konsep sederhana itu pun tidak terpenuhi menurut Prof. Hafid? Iya, seperti ini. Tidak terpenuhi. Di Papua, di mana-mana. Gitu. Jadi konsep standar yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, itu aja yang diberlakukan. Seperti apa itu ini ya? Satu sekolah mestinya sekian ruangan, ini rasio buku paket, laboratorium, apa segala macam. Itu nggak dipenuhi. Kalau di Singapura, ini saya cerita sedikit ya, Pak Abraham. Itu memang sekolahnya surga. Meskipun Singapura itu kecil ya. Bahkan sebelum reklamasi, Singapura itu jauh lebih kecil dari Pulau Samosir. Ada pulau di tengah-tengah Danau Toba. Pulau itu lebih besar dari Singapura. Tapi sekolah-sekolahnya ada lapangan bola. Ada kolam renang. Ada dokter gitu. Dan setiap anak punya lemari privacy, loker-loker gitu kan. Jadi anak tersenyum begitu masuk sekolah. Dan diatur oleh sekolahnya, oleh pemerintahnya. Jendela anak sekolah itu menghadap ke taman yang luas. Dilihat burung-burung terbang gitu. Kita tidak ada itu pikiran begitu. Tidak ada standar. That's the problem. Jadi itu persoalan mendasar sebenarnya. Persoalan mendasar. Prof. Hafid. Bisa nggak Prof. Hafid melihat bahwa kalau bicara tentang MBG, dalam perspektif HAM-nya itu gimana sih sebenarnya? Ini wajib dilakukan ya, karena orang lapar. Gitu. Bayangkan. Untuk orang lapar. Orang lapar. Harus menjadi catatan itu ya? Menjadi catatan. MBG itu kalau dikelola dengan baik, dia menjadi alat pemerata. Yang mengangkat yang miskin di bawah ini kan. Waduh, mulia sekali. Sebenarnya mulia sekali gitu ya. Dan negara harus memberi model dengan melihat pengalaman di tempat lain. Kalau di Jepang yang mengelola ininya memang gurunya community based. Petani-petaninya mensuplai sayur-sayuran ya. Mendukung pemenuhan kebutuhan dapurnya di sekolah itu. Begitu juga Finlandia kita lihat. Karena memang melihat masa depan bangsanya itu bergantung pada anak didiknya hari ini. Ya. Karena saya lihat misalnya di Finlandia, sejak 1948 dia sudah lakukan makanan gratis itu ya. Karena tapi pendekatannya community based. Kalau kita kan enggak, pemasuknya bisa datang dari mana kan? Iya, dan ini diberikan ke aparat ini, kasih jatah ini segala macam. Jadi akhirnya menjadi apa ya? Bias. Jadi tidak mengakar di bawah, gitu kan? Ya, tidak mengakar di bawah. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, membawa malapetaka. Tapi kalau dikelola dengan baik, membawa berkah. Gitu pada bangsa ini. Jadi problem terbesarnya di situ sebenarnya pada pengelolaannya. Prof. Hafid, apa yang harus dilakukan nih pemerintah sebenarnya kalau kita melihat carut marut MBG ini? Ada dambaan dari banyak pihak ini dihentikan.
Oke. Ada juga yang mendambakan ada moratorium. Tapi saya melihat ini perlu diteruskan. Hanya tata kelolanya yang dibenahi. Oke. Kalau mau dibenahi dengan baik, dua cara yang harus dilakukan. Lihat pengalaman-pengalaman pahit yang telah kita lihat, publik sudah saksikan. Dan langkah yang dilakukan oleh Presiden luar biasa. Ya. Siapa kepala Pak Dadang, siapa sih namanya? Dan seluruh layernya ke bawah itu kan kelihatannya dibawa kepada proses hukum ya. Nah itu kalau itu dibersihkan, dikelola dengan baik, belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain, ya, seperti tadi Jepang, seperti Finlandia, seperti bahkan banyak juga negara-negara berkembang lainnya yang sukses melaksanakan ini. Ini bisa diteruskan, bagus. Dan kalau diteruskan, bisa melihat sumber-sumber lain secara kreatif, dan bisa juga mungkin dari mereka-mereka ini oligark yang menguasai hampir seluruh kekayaan alam Indonesia. Mengapa itu juga tidak memberi simpati pada kekayaannya yang luar biasa 50 orang itu ya. Bayangkan 72% dari APBN itu dimilikinya 50 orang. 4 orang aja, bukan 4 perusahaan, 4 pemegang KTP, kekayaannya hampir sama setengah penduduk Indonesia. 4 pemegang KTP ya. Jadi ada kesenjangan ekstrim kalau begitu ya. Amat-amat ekstrim. Itu yang harus menanjak jadi perhatian pemerintah ya, yang harus bisa dikendalikan ya. Ya harus dikendalikan ya. Ada nggak kira-kira semacam cara atau metode atau roadmap untuk mengendalikan kesenjangan ekstrim itu, Prof. Hafid, dalam perspektif HAM? Iya, memang di Indonesia ini kelihatannya aturannya juga cukup bagus ya, cuma dalam pelaksanaannya yang luar biasa, jauh sekali dari kepatutan yang kita pahami sebagai satu kewajaran gitu ya. Nah kalau saja reformasi judicial reform ya yang terlibat pada penegakan hukum ini dibenahi sungguh-sungguh ya, mungkin bangsa ini masih bisa selamat ya. Dan pelaksanaan yang begitu bagus bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau saya melihat data yang seperti yang di Komnas HAM, kami lihat sehari-hari sewaktu masih di Komnas HAM, memang hampir setiap hari puluhan ribu orang mengadu ke Komnas HAM. Yang dipermasalahkan itu, dan ini penting dibenahi, hanya 3 orang. Pertama, kepolisian, karena dianggap paling menjauh dari kecintaannya pada rakyat. Ya. Dia seakan-akan menjadi alat untuk memeras rakyat, gitu kan ya. Yang kedua yang paling berbahaya juga adalah Pemda, karena Pemda kos politiknya begitu besar. Mungkin Pak Abraham pernah hitung-hitung waktu di KPK, kalau kos politik untuk bupati, wali kota bisa mencapai sekian miliar. Katakanlah misalnya 100 miliar. Kalau kos itu dikuantifikasikan dengan imbalan sebagai bupati, saya lihat di Laude Syarif waktu itu ya, saya lihat. Itu rata-rata harus bekerja 171 tahun, baru modalnya kembali. Belum ada keuntungan. Coba. Jadi memang cara paling cepat untuk kembali modal ya dinaikkan pajak, ya, pajak tanah, pajak itu, dan banyak sekali pelanggaran HAM. Misalnya mengambil air tanah untuk diminum, saya lihat di sini di Cibubur itu ditagih lagi pajaknya 14 juta, 16 juta satu ini. Padahal ini untuk diminum, itu pada tempatnya. Saya lihat data, karena saya cerita, saya diberitahu oleh tukang bor sumur itu. Jadi, nah, padahal ini kan tidak boleh. Sama dengan udara, jangan kita hirup di Indonesia ini lalu udara harus dibayar. Sama dengan air ya. Sama dengan air. Kenapa? Karena itu hak dasar ya. Hak dasar. Negara harus hadir di situ. Kenapa ini dilakukan, dibiarkan? Ada satu tetangga gitu ya, dia membeli tanah ya, hanya 45 meter. Harga tanahnya itu kalau saya hitungannya sekitar 500.000 atau tidak sampai 500.000 per meter. Jadi 45 meter persegi. Dapat dibayangkan kemampuan ekonomi orang ini. Tapi pajaknya harus dibayar ke kelurahan, dibayar ke otoritas camat, PBB gitu ya. PBB-nya. Itu hampir 2 kali lipat pajaknya dibanding harga tanahnya.
Coba bayangkan itu. Di mana nurani kita bekerja? Karena aparat kita berlomba-lomba memeras rakyat. Karena ulahnya Pemda. Itu terjadi di semua Pemda, gitu ya. Karena memenaikkan pendapatan daerah. Ya, APBD daerah. Tapi kan kalau ekonomi membaik, misalnya rata-rata penduduk Indonesia tabungannya bisa 1 miliar lah gitu. Ini kan 99% di bawah 100 juta, ya kan. Kalau dia diperas, naikkan pajak, dia tidak mungkin bisa lakukan itu. Diapakan pun tidak mungkin dia bisa bayar pajak. Kenapa setiap tahun NJOP-nya itu dinaikkan untuk memeras rakyat? Nah itu bahayanya Pemda ini ya. Karena cost politik terlalu mahal. Yang ketiga memang oligarki ini, dia juga punya preman kan, punya segala macam gitu ya. Jadi dengan itu 3 sumber malapetaka bangsa ini harus ditertibkan. Mudah-mudahan reformasi kepolisian bisa cepatnya jalan ya. Dan tadi warna pengaduan masyarakat yang nomor 1 kepolisian yang dinilai paling menjauh dari rakyat. Itu bisa dikembalikan trust itu kepada rakyat. Apa yang menjadi catatan penting kita nih? Saya kira kita perlu merenung. Apakah kita mau membiarkan fakta ini berkelanjutan? Ataukah kita mau menyelamatkan bangsa ini? Sekalau ini tidak diantisipasi, dibiarkan, ada 3D. Kalau delay, ditunda reformasi Polri nanti tahun 2029 atau apa. Maka D yang kedua, denial. Jadi saling menyalahkan satu sama yang lain. Tapi ada D yang ketiga, disaster. Mungkin kita tidak selamat. Nggak selamat ya. Denial. Denial of justice. Ya, denial of justice. Kenapa kita tidak berani berbuat baik pada bangsa ini? Ya, kita berharap banyaklah, mudah-mudahan siapapun yang diberi amanah oleh rakyat. Ya, tidak usahlah seperti Norwegia lah. Tapi mungkin bisa dimulai dengan memberi contoh dari siapa itu Mark, ini Perdana Menteri Belanda ya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Tapi setiap hari dia ke kantor dia pakai sepeda. Dan kebiasaan itu dilakukan. Ini 14 tahun. Dan tidak perlu ada pengawalan yang ketat. Dan tidak ada pengawalan. Dia sepeda, perpisahan. Dia menyampaikan terima kasih pada semua koleganya, stafnya apa di kantor itu. Dia naik sepeda dia. Karena saya yang kuliah di Belanda, saya lihat dosennya ada 2 orang dapat Nobel. Dia juga naik sepeda. Jadi jurang kaya miskin hampir tidak ada. Di negara-negara yang akhlaknya baik, karena pendidikannya baik, makan gratis tidak mungkin dikorupsi. Orang berlomba-lomba mau berbuat baik. Di sini enggak masuk di akal. Masa tanah dipajak? Masa harga tanah yang dibeli oleh penduduk miskin 45 meter persegi, pajaknya hampir 2 kali lipat dibanding harga tanah yang dibeli orang miskin itu. Nggak adil ya? Tidak adil. Tidak ada nurani kita mengelola negara. Nah, padahal itu ruh pada kehidupan bangsa ini, Pak Abraham. Mudah-mudahan ini kita selamat ya, insya Allah. Luar biasa apa yang disampaikan Prof. Amit ini, mudah-mudahan menyentuh para pengambil kebijakan, menyentuh para pemimpin kita bahwa ada problem yang mendasar yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Karena kalau tidak, ya seperti tadi Prof. Habib katakan, jangan-jangan kita mengalami keterpurukan yang tidak bisa lagi kita bangun ke depannya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.